Udah maksudnya sudah disiapkan karena slide-slide-nya udah disiapkan semua gitu ya. Nanti mungkin untuk di kelas sesungguhnya ya nanti sebelum ini kan anggap aja kita tuh sedang melakukan PPL itu sedang apa namanya? Sedang syuting gitu ya. Nah, artis-artisnya tuh anak-anaknya itu termasuk Bu Ani gitu kan, ya termasuk kita Iya. sebagai gurunya. Nah, jadi disiapkan jangan sampai salah-salah pada saat apa menyiapkan anak membuat rangkaian gitu ya. Gitu. Ya Bu, itu butuh waktu lumayan buat prepare. Kalau bisa ya di hari Minggu gitu siapa-siapa yang nanti yang akan masuk di kelas gitu ya. Nah, terus juga jangan lupa nanti siapa yang akan melakukan kalau yang virtual kan Ibu bisa kasih link gitu ya, dihadapkan ke apa? Dihadapkan ke siswa atau bagaimana. Ada juga yang men-shoot Ibu gitu ya. Yang gitu gimana caranya lah gitu ya. Biasanya tuh Pak Romi mungkin ada ini ya trik and tips bagaimana supaya pembelajaran offline di sekolah itu bisa kita lihat juga di sini gitu ya. Nanti dilaporkan saat PPL. Kan berarti saya dan Pak Irul harus melihat secara virtual gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nanti rencananya pakai 2 laptop Ibu, yang satu buat nayangin PowerPoint, yang satu buat Zoom. Gitu. Ya. Iya. Ya udah Terus handphone untuk merekam Bu Ani. Iya, sama handphone, sama memori. Ini kalau di sekolah kan biasanya ada gratis WiFi gitu. Iya, kalau WiFi ada Ibu. Iya. Tinggal perangkatnya aja. Iya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Baiklah, ada lagi yang lain silahkan untuk masukkan Bu Reni. Pak Irul, kemana tuh Pak Irul? Pak Irul mungkin sedang di jalan. Masih jalan kali. Jalan ya. Emang sayanya yang kepagian, cuman saya takut nanti kesiangan sampai ini. Gak apa-apa Bu. Ya udah sekali-sekali ya. Enggak tiap hari juga jam 7. Oke lah, kalau sudah kita ke peserta selanjutnya ya. Iya Bu. Terima kasih saran-sarannya. Selamat Bu Ani, sukses. Ya, teman-teman. Iya. Lanjut ya. Yang kedua akan tampil itu Bu Erna. Yang merekam jangan lupa nih Bu Aning dengan Bu Julia. Persiapkan ya. Silakan Bu Erna. Sebentar saya tidak bisa record nih Bu. Romi gimana Pak Romi? Siapa belum bisa record? Bu Julia. Karena belum jadi co-host. Oke, sudah. Coba. Ya, Bu Julia dengan Bu Aning yang rekam Bu Erna nih. Udah. Bahkan Bu Erna. Ini belum jadi co-host nih Pak ini. Udah Bu Julia udah. Katanya Bu. Tuh, Bu Ani saya tadi siapa yang ngerekam ya? Oh ya sudah. Ini Bu Yuli tadi Bu Ani sama Bu Siti. Saya lupa Bu Ani. Mulai ya. Saya nggak jadi Yuli udah co-host ya berarti. Romi saya nggak jadi co-host. Tuh udah Bu. Bu Ani, maaf saya tadi kan telat masuk ya, jadinya saya nggak ngerekam dan belum paling jadi co-host. Pak Romi berarti ya dari awal ya. Udah saya bilang yang pertama tadi hapus. Ya, yang pertama tadi saya bisa udah convert. Nah, yang kedua ada sambungannya ada. Alhamdulillah tersimpan. Ayo selanjutnya silakan Bu Erna. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Siapa yang nggak hadir ya? Romi nggak hadir Bu. Kenapa nggak hadir Romi? Harus sunat Bu. Ngomong siapa yang ngomong? Harus sunat. Oke, kalau gitu sekarang kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipimpin coba Ani. Ya, siap. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin sebelum kita mulai, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, selanjutnya
kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila di memori. Oke, untuk belajar hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang cara duduk yang baik atau cara duduk yang tepat saat menulis. Dan sekarang kita akan belajar tentang bentuk bangun ruang. Pengalaman menggambar kesukaan anggota keluarga. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita mengumpulkan atau menyebutkan benda-benda yang berbentuk apa? Bola, tabung, balok, dan kubus. Ya, yang ada benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian apa kesukaan anggota keluarga kita ya? Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak ibu? Bola. Pinter. Nah, ini gambar apa? Coba Nilsi, gambar apa Nilsi? Ada bola, Bu Guru. Ya, ini Ada apa ini? apa itu? Gambar sapi, Bu Guru. Kaleng minuman, Bu. Oh, kaleng Ya, gambar minuman. tabungan ada ya. Nah, dan ini gambar apa anak-anak ibu? Odol, Soda. Bu Guru. Kotak odol, Bu Guru. Oke, yang ini apa? Dadu. Untuk main ular tangga. Monopoli. Iya, nah coba yang di lingkungan rumah yang ada di lingkungan rumah kalian, siapa yang punya kulkas? Siti punya kulkas, Siti? Punya Bu Guru. Nah, kulkas itu bentuknya apa, Siti? Kotak panjang. Kotak panjang. Kotak panjang itu seperti apa ya kalau di sini anak-anak? Balok. Apa? Papan tulis Bu Guru. Iya, oh ya, ibu punya ini. Nah, ini bentuknya apa anak-anak ibu? Bola. Bola. Bola warnanya apa? Pink. Pink, Bu Guru. Oke, sekarang ini bentuknya apa anak ibu? Tabung. Oh iya, gelas. Gelas itu bentuknya apa? Tabung. Bulat Bu Guru. Kotak tisu, siapa yang punya kotak tisu di rumah? Coba Andri. Ah, iya. Kotak tisu bentuknya apa? Kotak. Kotak berarti kubus Balok. atau balok. Nah, kalau kubus itu bentuk sisinya, panjangnya, lebarnya sama. Kayak gerak-gerak Bu Guru. Ada gerak-gerik yang dipotong-potong. Nah, kemudian kalau yang bungkus odol ini panjangnya semua sisinya tidak sama. Berarti bentuknya balok. Nah, kalau ini botol minum ibu bentuknya apa? Tabung. Tabung. Oke, nah sekarang kita lihat video tentang bentuk benda. Dengar suaranya? Tidak, Bu. Kita Tidak ada. perhatikan sama-sama. Berarti emang nggak bisa ya itu. Tidak ada suara, Bu. Tidak ada suara. Oke, nanti dengarkan Ibu ya. Ibu akan jelaskan. Nah, kita akan belajar bangun ruang. Bagi apa bangun ruang? Nah, kita perhatikan sebentar. Bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi.
macam-macam bentuk bangun ruang. Nah, ada beberapa macam bentuk bangun ruang yaitu kubus. Nih, yang kedua balok. Yang ketiga tabung. Keempat bola. Kelima ada kerucut. Nah, perhatikan. Ini adalah kubus. Kubus sisinya ada 6. Sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, sisi samping kanan, sisi atas, dan sisi bawah. Itu sisi kubus ada 6. Nah, contohnya dadu, ada kotak hadiah, ada rubrik. Itu adalah contohnya yang berbentuk kubus. Sekarang bangun ruang kedua, balok. Balok adalah mirip dengan kubus, tetapi bentuknya lebih panjang. Panjangnya tidak sama dengan kubus ya. Sisinya sama 6. Ada sisi depan, sisi belakang, ada sisi samping kanan, ada sisi kiri, sisi bawah, dan sisi atas. Kayak akuarium ya Ibu ya? Iya, seperti akuarium. Siapa yang punya akuarium? Saya Andri, punya Bu. aja. Iya. Andri Si ada Andri, akuarium Bu. tuh. Akuarium ini Iya, baru ini beli, Bu. Si contoh. Andri, Bu. Iya, ini contoh-contohnya yang berbentuk balok. Kemudian tabung. Tabung ini adalah, ini adalah gambar tabung. Tabung ini memiliki permukaan alas berbentuknya lingkaran. Nah, alasnya atas dan bawah. Dan bentuknya seperti kaleng minum. Nah, ada gelas, ada kaleng Bu, mirip susu. ember. Iya, kemudian selanjutnya berbentuk bola. Nah, ini contoh bola, memiliki permukaannya berbentuknya lingkaran permukaannya. Contohnya yaitu bola basket, bola kasti, bola pingpong. Nah, selanjutnya bentuk bangun ruang yang kelima kerucut. Nah, kerucut ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Nah, sisinya bagian atas berbentuk lancip seperti segitiga ya. Contoh bendanya yang berbentuk adalah topi ulang tahun, capil yang biasa pakai ke sawah, kemudian kerupuk es krim. Nah, itu beberapa contoh yang berbentuk bangun ruang. Contohnya ya. Oke, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itulah contoh-contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah kegemaran anggota keluarga. Anggota keluarga Lani sedang berkumpul. Mereka memiliki kegemaran menggambar yang berbeda-beda. Contohnya, ayah suka menggambar mobil, ibu suka menggambar bunga, Lani suka menggambar boneka. Udin suka menggambar sepeda. Nah, berarti kegemarannya berbeda-beda. Nah, kegemaran itu apa anak-anak ibu? Ayo, siapa yang tahu kegemaran itu apa? Kesenangan. Kesenangan. Yang Iya, paling disukai. Kesukaan, yang disukai. Nah, kemudian kegiatan apakah ini anak-anak ibu? Yang dilakukan bersama keluarga. Membuat apa itu? Membuat mewarnai lukisan atau gambar. Nah, inilah kegiatan saat berkumpul dengan keluarga yang memiliki kegemaran yang berbeda-beda.
berbeda. Kemudian, nah ini kita membentuk kelompok ya. Kelompok merah Ibu bagi yaitu Aning dan Yuli. Kelompok kuning Julia dan Ito. Kelompok hijau Romi dan Nilsi. Sedangkan kelompok biru Ani, Andri, dan Siti. Nah, sekarang Ibu bagikan tugas kelompoknya ya. Nanti dikerjakan per kelompok. Oke, Ibu bagikan. Oke, udah siap kelompoknya yang mengerjakan? Ya, Bu. Oke, ayo. Kelompok siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan Biru, nomor biru. Kelompok Ya. biru. Kelompok biru. Pertanyaan nomor 1. Berapa jumlah benda yang berbentuk kubus? Ada 4. Ada 4. Pinter kelompok biru. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2. Ayo kelompok siapa yang sudah siap? Saya Bu Guru. Iya, Nilsi. Nilsi tadi kelompok hijau. Iya, Berapa hijau. jumlah benda yang berbentuk balok? 4 Bu Guru. 4. Pinter. Nah, sekarang yang pertanyaan nomor 3. Ayo, siapa yang menjawab kelompok siapa? Kelompok kuning Bu. Kelompok kuning, iya. Berapa jumlah benda yang berbentuk bola? Ada 2. Ada 2. Pinter. Sekarang soal yang nomor 4. Yuk, siapa yang bisa kelompok siapa tadi yang belum maju? Saya Bu. Ya, berarti berapa jumlah benda yang berbentuk tabung? 4 Bu. 4. Pinter. Oke, berarti anak-anak ibu udah tahu ya, udah paham ya macam-macam bentuk bangun ruang. Oke, sekarang selanjutnya pertanyaan berikutnya. Oke, anak-anak ibu semua. Nah, itu adalah kegemaran itu tadi apa? Kegemaran itu adalah kesukaan. Oke, setiap anggota keluarga itu pasti memiliki kegemaran, kesukaan yang tidak sama atau yang berbeda. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Julia. Ya, Bu. Apakah keluargamu senang menggambar? Senang, ada yang senang, ada yang tidak, Ibu. Oh, oke. Berarti ada yang senang, ada yang tidak. Itulah kegemaran yang berbeda atau tidak sama. Sekarang yang nomor 2. Apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Ayo, kelompok kuning. Coba kelompok kuning. Tadi sudah ya, Julia kelompok kuning. Sekarang kelompok hijau. Coba, siapa yang berani menjawab? Apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Kelompok hijau. Kucing. Suka menggambar kucing ya. Oh, oke. Sekarang yang nomor 3. Untuk kelompok biru, pernahkah kamu menggambar bersama anggota keluarga? Pernah Bu Guru. Ya, pernah. Contohnya menggambar apa saja? Menggambar foto keluarga, Bu Guru. Nah, menggambar foto keluarga. Bu Erna, Ya, Bu, Pak. izin ke belakang Bu Erna. Oh iya. Jangan lama-lama ya, Romi. Iya Bu. Oke. Sekarang yang nomor 5. Bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Bagaimana Senang, Bu perasaannya? Guru. Senang. Senang, Bu Guru. Senang, Nah, Bu. senang, bahagia. Adakah yang sedih saat menggambar bersama anggota keluarga? Tidak, Bu Tidak. Guru. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang Ibu akan kasih soal lembar evaluasi. Ibu bagikan, nanti dikerjakan masing-masing ya. Oke, bentar ya. Ibu carikan dulu soalnya. Oke, sekarang ini soalnya, pertanyaannya ada 5. Nanti dijawab ya. Dijawab, kalau sudah selesai baru dikumpulkan bersama Ibu ya. Jangan lupa diberi nama. Namanya nama lengkap.
lengkap ya, jangan nama panggilan. Oke. Ya, Bu. Ya. Oke, sudah semua anak-anak Ibu? Udah, Bu. Oke, sekarang dikumpul ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang yang terakhir. Oke, sekarang untuk refleksi, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Belajar apa? Tadi belajar tentang bangun ruang, ada kubus, ada bola, ada balok, ada tabung, dan kerucut, Ibu. Oke, pinter. Nah, apakah menyenangkan pembelajaran hari ini? Tenang, Bu. Nang, Bu. Ada keluarga. Oke, bagus. Gambar, Bu Guru. Baik. Oke, untuk besok kita masih belajar tentang bangun ruang lagi ya, untuk supaya anak-anak lebih paham lagi, dan kita mempraktekkan juga bagaimana cara yang duduk yang tepat saat menulis. Oke. Ya, Bu. Oke, berarti sampai jumpa besok lah ya. Jaga kesehatan anak-anak Ibu, jangan lupa belajar. Oke, untuk berdoa, yang mimpin doa hari ini coba Siti. Iya, Bu Guru. Yuk teman-teman, duduk siap. Sudah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bu Erna. Sudah selesai vertiknya, walaupun terpotong-potong ya. Ya. Mau kembali. Mana yang Silakan. kembali? Escape aja, Bu. Escape. Oh, stop. Oke. Ya. Teman-teman, bagi ingin yang memberikan masukan, silahkan ditunggu masukannya. Bagus. Ya, Pak Andri, tuh Pak Andri. Sudah oke semua ya, yang hari kedua nih mantap. Kalau begitu sambil nunggu teman-teman untuk memberi saran, kita ke Pak Irul ya. Halo, Assalamualaikum Pak Irul. Waalaikumsalam. Mic-nya mau udah terbuka Pak Irul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bermasalah earphone-nya juga deh. Oke. Terima kasih. Untuk yang tampil hari ini saya rasa sudah cukup bagus semua, tidak ada kendala, itu sudah lancar semua. Dari waktu tadi sudah sesuai ya? Gak tahu, soalnya kepotong, Pak. Ya udah kalau gitu kita tanyakan dulu kira-kira apa yang menjadi kendala dari yang tadi sudah ditampilkan. Zoom-nya. Ya. Zoom-nya putus. Dalam penampilan tadi teaching-nya. Gimana, Bu? Zoom-nya Sudah ada kendala kepotong. Pak sepertinya. Oh iya, tapi untuk arsip apa? Artefaknya berarti sudah ada Bu ya? Istilahnya sudah disiapkan lah gitu ya. Malah udah dikirim, Pak. Udah dikirim Oh, iya. semalam. Tadi malam. Ya, oh ya syukur deh. Minimal sudah ada penguploadan berarti tadi malam berarti ya. Ya udah sudah bisa 2, Pak. dikondisikan. 2 ya. Oke, syukur kalau begitu. Untuk yang penampilan hari ini saya tidak akan banyak komentar karena menurut saya sudah cukup bagus sekali. Hanya kendalanya adalah memang dari Zoom ininya ya saja ya. Jadi ya mohon maaf juga ketika kita sedang mengamati jadi terpotong-potong ini. Tapi so far so good semua, nggak ada masalah pokoknya. Udah oke semua, udah siap semua buat PPL ini. Amin. Gitu ya. Saya belum siap, Pak.
Aduh, ya memang belum siap Pak, nanti dikompre dulu soalnya baru siap. Iya, besok ya. Ya, dikompre dulu baru siap insya Allah. Amin. Ya. Nggak apa-apa, Oke, baik. dikompres, yang Silahkan dilanjut rekan-rekan berikutnya. Ibu dosen. Ibu Ilmi belum Oh berkomentar. iya, Sama sudah bagus Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Erna sudah bagus ya Bu Erna ya. Cuma tadi yang di awal-awal aja coba kurangi apa namanya teacher centernya. Jadi kalau misalnya ada tayangan coba di apa dipancing dengan pertanyaan gambar apa ini atau gimana ini nah gitu, atau coba bacakan nah gitu ya, nanti baru diluruskan itu, jadi kan lebih hidup daripada ibu ngomong sendiri, kasihan teman-teman yang jadi muridnya. Nah diaktifkan seperti itu. Nah tadi evaluasinya udah ya, saya kok nggak terlepas dari saya. Evaluasinya Udah ya Bu. Udah ya Tadi. udah, cuma nanti itu hasilnya ya udah bagus sih, siapa yang bagus nilainya Lupa terus ya. nah gitu ya. Nah untuk yang lupa itu ya, misalnya kayak tadi kan iya lupa, ditempel-nempel aja di dekat laptopnya ya, nah kelihatan pakai post-it gitu ya, saya yang ini lupa, nanti jangan sampai lupa, begitu ingat cabut, nah berarti udah dilaksanakan gitu ya. Nah gitu untuk yang ini, atau diingetin kan bisa ditulis di di meja ya, di sampingnya pada saat mengajar, sehingga semuanya bisa semuanya bisa terlaksana gitu ya. Nggak namanya lupa, memang iya sih tempatnya kita lupa, cuma kalau bisa dikurangi lupanya dengan seperti itu gitu ya. Lebihnya sudah bagus ya, tinggal nanti pelaksanaannya saja. Silakan dilanjutkan dengan yang lain, Bu Ito. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya penampilan peer teaching yang akan dilaksanakan oleh Mr. Gemoy. Ya, Moy. Dia udah sok gemoy itu gini. Yang merekam persiapkan ya. Yang merekam itu saya dengan Bu Yuli. Bu Yuli, siap Bu Yuli? Kok saya gemeteran ya? Iya Bu Ito. Asli loh, gemeteran loh. Itu ngerekam Pak Romi ya, Bu ya. Iya. Silakan. Kan baru di sini Pak, baru di sini, jangan gemeteran. Justru itu bikin gemeteran. Kata saya itu sebagai guru harusnya dihilangkan. Pak Guru gitu tuh yang enak, Pak Guru gitu ya. Oke Bu. Oke. Udah kebiasaan soalnya. Jangan dibiasakan. Kebiasaan SMK Bu, jadi gitu terus. Kita siswa kecil nih. Iya. Kecil. Ya bagi teman-teman masukannya lagi, ditunggu. Paling masih klasik yang kayak kata Bu Ilmi, yang nilai tadi, evaluasi. Tapi sudah disentil tadi. Udah disebutkan tadi. Udah ya? Julia dapat 100. Udah, Bu. Udah. Bu Julia dapat nilai 100 tadi. Terus semua. Ya, tapi nggak dikasih hadiah sama Pak Gemoy. Oh, hadiahnya rahasia. Udah langsung tuh ada poin-poinnya. Jadi ya 100. Pak Guru Dapat bintang, Pak. Dapat bintang. Mungkin ini Pak Omi. Ya, Bu. Tadi kesimpulan sebaiknya tanya sama anak-anak yang menyimpulkan. Oke. Gitu. Kalau Bu Julia nih kayak ini ya, anak-anak pinter gitu yang ranking 1 ya. Saya sengaja tuh belum bisa baca coba. Vito mah belajar baca makanya Vito. Ya, itu sebelum pulang nanti belajar baca dulu ya di kantor. Umur Iya Julia loh. 10 tahun. Jam Umur Julia 10 tahun tambahan. kan. Iya. Asli lu, gemeteran lu. Gemeteran beneran, serius. Awas gempa. Pak Gurunya serem. Kayaknya itu dan anak-anak pada takut ya Pak Romi. Makanya saya bilang. Aku juga serem. Aduh dikasih kelas 6, kalau kelas 1 bagaimana itu ya? Makanya saya nggak mau kelas 1. Belum siap. Pada nangis kali Bu Aning kalau di kelas. Tapi setelah dapat serdik, Kabur anak-anak. setelah dapat serdik Pak Omi bersedia di kelas 1, kelas 2. Yang penting dapat serdik. Harus. Semua pekerjaan saya lepas, saya fokuskan ngajar aja. Ya nanti kan ada gelarnya Romi Sangga Saputra SPD GR. Kalau dia mah ger, kalau dia. Amin ya Allah. Oke, Bu Siti ya, mana ya? Cikiper ya? Oh ya, Cikiper dulu Bu Siti. Iya, Cikiper dulu Bu Siti. Belum cikiper loh. Ayo. Sudah cukup? Sekarang ke Ibu dosen ya, Ibu dosen. Pak Irul ditunggu.
masukannya dan sarannya. Pak Romi, gimana perasaannya? Gemeteran, Pak. Gemeteran. Beda Karena suasananya, memang- Pak. Kita praktik sini dan kita di Kelas. kelas itu beda, Pak. Beneran. Iya, makanya saya sudah lihat tuh. Alhamdulillah baru Pak Romi sudah mengupgrade diri, sudah bisa menyesuaikan gitu ya. Dan terlihat insya Allah meskipun kelihatannya apa, kita khawatir juga, khawatirnya itu wah jangan-jangan terlalu tegas juga buat seorang guru SD gitu kan. Serem ya Pak? Kalau saya bilang tegas lah gitu ya, serem. Halus Wibawa gitu. Tapi nggak kalau apa-apa, di kelas disayang. bagus. Karena selain wibawa juga guru harus bisa manajerial kelas, itu yang utama Pak. Nah dari sisi tersebut Pak Romi sudah cukup menguasai kelas, teknikalnya sudah oke, attitude-nya juga sudah bagus, bahkan menyikapi siswa-siswi yang kiranya mungkin kurang kondusif, kayak tadi tiba-tiba ada siswinya yang belum bisa baca, itu bisa dikondisikan dengan bahasa yang santun. Artinya tidak ada masalah di sisi tersebut ya Pak ya. Nah, untuk masukan saja, betul tadi yang disampaikan Bu Yulia mengenai upayakan dalam kegiatan pembelajaran tetap berorientasi pada peserta didik, jangan sampai pada teacher center gitu ya. Jadi dalam pemberian kesimpulan dipancing aja Pak. Bagaimana perasaan kalian nak belajar hari ini gitu ya. Nah, tadi belajar apa aja ya? Coba siapa yang bisa bantu mengingatkan, ini Pak. Nah, setelah belajar yang tadi kira-kira hal apa saja yang kita bisa pelajari. Setelah itu baru ditutup, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan, gitu ya. Iya, Pak. Jadi tidak langsung diminta memberikan kesimpulan gitu. Tapi kita pancing dulu, begitu Pak kalau anak SD Pak. Kalau di SMK, SMP bisa langsung. Anak-anak kesimpulan belajar kita hari ini apa Pak? Bisa itu langsung. Tapi anak SD disuruh kesimpulan, jangankan anak SD, guru SD aja tadi bingung itu sebenarnya. Iya. Itu kan ya. Jadi dipancing dulu dengan bagaimana perasaan, setelah itu dipancing lagi dengan apa saja yang sudah kita pelajari, ini Pak. Nah, nanti kan keluar ke kata-kata kuncinya, dari kata kunci tersebut baru nanti Pak Romi beserta peserta didik merangkai kata untuk membuat kesimpulan bersama-sama gitu ya. Mungkin itu aja Pak, tapi selebihnya sudah bagus dan sudah siap ya. Meskipun terlihat tegang-tegang dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sudah siap itu ya. Intinya sudah sampai akhir pembelajaran. Selamat Pak Romi, mudah-mudahan nanti komprennya bisa lanjut. Kemudian PPL-nya juga bisa lanjut sampai lulus ya Pak Romi ya. Amin. Oke, itu aja dari saya. Mungkin nanti dari Bu Ilmi silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Irul. Selamat Pak Romi ya. Udah bagus Bu, ya. makasih, Bu. Seperti kata Pak Irul tadi ya. Cuma satu catatan dari saya. Tadi betul kata Bu Iroh ya. Gunakan Pak Guru gitu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau kuliah ya. Nah, kalau anak-anak itu mungkin supaya apa namanya? Lebih kedekatannya gitu, hubungannya. Ya gitu, supaya lebih formal begitu. Kemudian jangan terlalu cepat, mungkin itu sama dengan saya ya, kalau ngomong cepat Pak Romi, tapi Bu. anak SD ya bener ya, selalu ngomongnya begitu kalau Bapak mengajar ya. Enggak juga sih, kalau dalam kelas enggak terlalu cepat sih Bu. Nah itu jadi mudah-mudahan kalau di apa namanya, di anak-anak sekolah dasar ya mungkin lebih apa namanya, kecepatannya agak dikurangi sehingga apa yang disampaikan menjadi lebih jelas begitu. Saya juga ini belajar ngomong pelan-pelan ini kalau lagi begini Pak. Biasanya saya dulu kalau ngomong itu berat. Iya, cepat. Tapi sekarang udah terbiasa ketemu Bapak Ibu guru ya, mungkin sudah jadi lebih ini lagi. Nah, seperti itu aja dari saya. Selebihnya sudah sip. Gimana itu nggak bisa lihat. Oh iya. Nah, nggak apa-apa nanti. Pokoknya nanti kalau misalnya didengerin ya misalnya ini sih udah PPL ya, udah peer teaching. Nanti kalau misalnya ada itu harus direspon, oh ya sebentar coba saya cek dulu gitu. Nah ya nanti ketahuan. Tapi nggak apa-apa, selebihnya sih udah anak-anaknya sudah aktif ya. Hiper Bu, hiper. Oh jadi hiperaktif. Iya. Terus apa namanya, semuanya sudah tercover ya, semua kegiatan-kegiatan pembelajaran juga ya, kemudian perangkat-perangkatnya juga sudah terlihat semua. Ya selamat Pak Andi, tinggal nanti
mempraktikkannya ya di kelas real Bapak Ibu sekalian. Itu saja Siap, yang Ibu. siapkan. Kalau kita sih anak-anak yang udah gede-gede ini sudah bisa ya, udah tahu. Tapi kan anak-anak yang sesungguhnya, nah itu yang perlu di manage lagi ya, diatur, ditata, dilatih dan sebagainya. Gitu. Sip, Pak Andi. Semuanya Terima kasih, Ibu. Sudah bagus. Tinggal satu lagi Bu Nil ya, Pak Irul mungkin sedang mengajar nih kalau hari-hari Iya, jam Bu. sepertinya. Lanjut aja Bu ya berarti Lanjut aja, nanti mungkin sekalian Bu. Iya. Oke Bu Nil, silakan. Teman-teman yang merekam Bu Julia, siap? Iya, dengan saya Iya, ya. Bu. Iya, tolong teman-teman. Iya, ya Bu Nil, silakan. Sudah direkam Bu Nil, silakan. Terima kasih Bu Ito, Bu dosen dan teman-teman. Saya akan mulai share. Izin share screen ya. Ke depan lebih baik lagi pas pelaksanaan PPL. Dan teman-teman tadi sudah dapat info ya dari grup kalau besok ya, mulai besok ya. Kita nanti konfirmasi ke Ibu Ilmi besok apa benar akan dilaksanakan uji kompre dan mekanismenya seperti apa. Mohon petunjuk juga dari Pak Irul dan Ibu dosen. Ya sebelumnya ada yang mau beri masukan? Silakan. Mungkin udah cukup ya. Udah cukup bagus mungkin ya. Kita ke Ibu dosen dulu sembari menunggu teman-teman yang lain. Ibu, silakan. Baiklah Bapak Ibu. Udah semua ya Bu Nil, gimana perasaannya? Plong? Mati lampu Bu, tempat video Bu. Oh, Mati lampu Bu tadi Bu. oh iya. Iya. Terus ini udah selesai belum ceritanya? Udah, Tadi Bu. sudah ini mau mimpin doa tadi Bu. Ya udah. Jadi secara keseluruhan sih sudah semua ya tadi. Apa yang dari teman-teman apa tuh tadi? Udah bagus. Mungkin faktor jaringan aja Bu. Jaringan aja yang ganggu. Ya, jadi mungkin Bu Nil harus nanti kalau pada saat PPL ya harus mencari sebetulnya jaringannya yang stabil ya Bu ya. Minimal untuk kami guru pamong dan dosen itu bisa melihat secara virtual pembelajaran yang sedang Ibu lakukan gitu ya. Itu aja kan. Kalau selebihnya kan memang belajar di kelas kan gitu. Yang penting mah kita bisa lihat gitu aja intinya. Gitu. Iya Bu, nggak tahu memang di sini jaringannya Bu. Iya makanya nanti ini kan Ibu dapat hari apa kita nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Nah itu nanti harus apa namanya? Kan nunggu tuh lama gitu ya. Nah atau gini aja lah kuotanya aja yang banyak gitu kali ya. Nah gitu. Saya juga nih kalau pergi-pergi itu kuotanya harus cukup ya sehingga nanti di jalan tetap bisa ini gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ya Bu Nil besok usahain jaringannya Bu karena besok kan kita ujian kompre tuh. Ngungsi dulu lah ke tempat siapa ya. Usahain aja besok Bu. Ngungsi ke tempat. Iya, ini di rumah Bu ya, di rumah ini udah pakai wifi Bu. Di sekolah juga ada wifi. Ke Banten aja deh Bu Nil, ngungsi dulu untuk. Nanti deh sekalian ambil sertifikat. Iya. Nah gitu ya, nanti apa namanya diusahakan dicarilah kemana gitu ke tempat teman yang yang lebih baik jaringannya gitu. Ini apa namanya numpang seharian ini gitu. Syukur-syukur kalau Bu Nil sudah dipanggil duluan gitu ya. Biasanya kalau dipanggil duluan terus ada keperluan nggak apa-apa mungkin izin gitu ya. Nah untuk persiap ini komprenya kita nggak tahu ya apa Sabtu, Senin, Selasa atau Sabtu, Minggu, Senin saya juga nggak tahu ya. Nah karena belum ada ininya yang jelas mah. Setelah ini Bapak Ibu harus mempersiapkan untuk uji kompre. Yang harus disiapkan tentu saja pendalaman materi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di awal. Nah itu dibaca lagi.
biasanya teori belajar, terus apa namanya pembelajaran abad 21. Nah itu biasanya ditanya. Eton material itu nah itu eton material juga coba ya dipikirkan lagi apa eton material untuk misalnya ditanya gitu udah siap jawabannya. Mungkin di perangkatnya ada, tapi kalau misalnya ditanya sudah siap jawabannya gitu ya. Nah juga kita nggak tahu apakah dari 4 perangkat yang kita buat itu si penguji ya, pengujinya nanti mau minta perangkat yang keberapa gitu kan kita nggak tahu ya. Nah, kecuali gini, Ibu mau diuji mau dilihat yang perangkat yang keberapa misalnya ditanya itu kan enak. Tapi kalau misalnya ada penguji yang dapat penguji yang terserah mau lihat perangkat yang keempat misalnya itu udah harus siap-siap aja gitu ya. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan, diantisipasi kesiapannya. Tahun sebelumnya bentuknya gimana Ibu? Oh, harus menyediakan PowerPoint atau PDF atau bagaimana Ibu? Jadi gini hasil perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat itu disiapkan aja. Disiapkan misalnya perangkat 1, 2, 3 Bapak Ibu udah siapkan semua. Jadi tinggal nanti minta yang mana enak bukanya. Gitu. PDF aja berarti Ibu ya? Misalnya ada 4 file ya. Jadi rencana aksi 1 RPP perangkat 1, rencana aksi 1 perangkat 2, rencana aksi 2 perangkat 1, rencana aksi 2 gitu. Nanti diminta yang mana? Tapi semuanya lengkap ya, satu file itu sudah lengkap sehingga nanti kalau misalnya diminta yang mana yang diminta itu sudah siap. Gitu. Dilengkapi semua. Misalnya iseng nih, ada yang nanya, coba dong lihat soalnya sudah host belum gitu. Nah nyempil-nyempil ada yang belum host, dari sekarang diganti, nah nggak apa-apa. Nggak bakal mungkin lihat juga dari LMS kan mungkin terlalu ini ya, penguji juga biasanya sudah terfokus pada ujian yang dilakukan gitu. Itu saja mungkin yang harus dipersiapkan. Jadi biasanya teori belajarnya apa, kemudian tadi masalahnya. Nah ya sekarang kan berbasis masalah ya. Nah masalah ada berapa masalah yang Ibu tampilkan di LK1 misalnya. Dari situ yang dipilih yang mana, solusinya apa, kan sesuai dengan pekerjaan yang kemarin kita lakukan. Oh ya. Berarti harus dijadiin satu folder dulu biar nggak ya asal dibaca kan ya. Ya, asal dibaca aja lagi. LK nggak mungkin lagi LK 1.2-nya suruh dibuka, enggak juga. Oh, kira. Itu teman-teman banget itu. Itu terlalu usil karenanya. Ibu izin bertanya. Berarti sembari nunggu jadwal ujian kompre, berarti kita besok tidak ada kegiatan ya, Bu ya? Iya, ini unggah rekaman. Malam ini. Hari ini ya. Iya. Kan 50 menit ya. Nanti kalau misalnya ya itu bisa misalnya Bapak Ibu kurang ya, bisa diperpanjang dengan bahan ajar, ditayangkan sekian menit, itu kan bisa ditambahkan, sisipkan sendiri ya. Nah, minta ajar sama Pak Romi, nanti ada pakar-pakarnya Pak Romi, Bu Yulia, Bu Ani. Nah, semuanya kita semua saling berbagi aja lah gitu ya. Nah, itu ya. Tapi misalnya masih 45 menit atau saya sih masih memaklum. Izin Bu, bertanya Bu. Jadi untuk kegiatan komplit kita belum tahu pasti jadwalnya ya Bu ya? Iya, biasanya bentar-bentar lagi. Orang kita juga biasanya kalau mau ujian itu setiap ada ganti topik baru kita biasanya ini dulu sama Vicon lagi gitu ya. Oh, gitu. Ini kan jadi, sekarang kan mungkin ada format baru atau seperti apa saya juga belum tahu. Jadi minimal belajar itu aja yang sudah Bapak Ibu ditugaskan dan sudah dikumpul, nah itu dikuasai. Ya, jadi misalnya masalahnya apa, terus solusinya seperti apa, pelaksanaannya di perangkat yang sudah Bapak Ibu buat seperti apa, nah gitu kan. Itu kan harus ada benang merahnya tuh, runtutan semua. Ya. Udah deg-degan dari sekarang, Bu. Iya, karena tadi Pak Tete udah share background-nya. Ya, kalau nggak deg-degan mah nggak jalan jantungnya tuh gimana lah ya, harus deg-degan lah. Harus berdetak jantungnya. Nah seperti itu ya, udah nggak usah khawatir, yang nanya juga manusia bukan apa. Iya Bu ya. Nah seperti Bu itu tadi ya. saya kepotong itu nggak apa-apa Bu? Potong apa tuh? Pas tadi. Nggak masalah, nanti bisa disambung lagi, ada lem ini banyak.
Iya Bu, nggak tahu. Ini tempat saya sama tempat Bu Emelda itu sama parahnya sinyalnya Bu. Jadi ntar gini, yang sudah ada mau ditambahin sama video selebihnya. Video ya Bu. Nah, nanti tinggal diedit kemudian di apa namanya, biasanya disisipkan atau di ini itu bisa ya Pak Romi ya. Iya, tadi kan saya nggak bisa Iya. putar video itu Bu. Nanti ditambahkan. Makanya untuk yang nggak bisa putar video itu diganti dengan Lirik. verbal kita ya. Iya. Nah, seperti itu. Kayak tadi Pak Romi ya, itu apa Pak? Mata ya, matanya dulu padahal itu kan apa? Nah, itu kan. Iya, itu kan lampu. Ya, maksudnya bisa diantisipasi, jadi nggak usah bingung, nggak ada suaranya, ya udah diem aja, begitu suara nggak timbul ya kita lah yang ngomong gitu. Iya. Ya.